Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, pasukan Taisu sudah berkumpul dan membuat persiapan untuk menyergap kelompok Xiaoyan. Mereka semakin termotivasi dengan adanya kemungkinan akan dipromosikan ikut bergabung dengan pasukan baris depan. Sehingga mereka mengeluarkan semua kartu trupnya untuk membuat persiapan yang lebih matang. Adapun Xiaoyan, dia merasakan adanya panggilan pertemuan dari alam dewa kekacauan. Setelah bertanya kepada Zantua tentang sebab akibat, dia memutuskan mengeluarkan avatar dewa asli untuk menjaga tubuh fisiknya dan bergegas ke alam dewa kekacauan. Pada saat ini di alam dewa kekacauan, 9 plat pembatu masih merupakan pemandangan yang familiar. Walaupun Xiaoyan menunda kehadirannya, namun dia bukanlah orang terakhir yang datang. Terlihat masih ada 2 sosok lainnya yang belum muncul, yaitu Suqiantai dan juga Huaken. Setelah Xiaoyan tiba, Xiaoyan tetap diam menunggu dengan tenang, tetapi sampai waktu yang cukup lama, sosok nomor 2 dan 6 masih tidak muncul. Sepertinya Huaken dan Suqiantai tidak akan hadir pada pertemuan kali ini. Mereka berdua tidak bisa datang ke pertemuan kali ini. Pertemuan akan segera kita mulai. Setelah beberapa saat, nomor 1 langsung membuka pertemuan. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan langsung mengangkat alisnya sedikit. Selama pertemuan ini, tatapan Xiaoyan benar-benar fokus melihat setiap sosok yang hadir. Namun tatapannya lebih banyak jatuh pada sosok nomor 4. Penampilan semua sosok yang ada di sini tampak sama dan tidak bisa melihat ekspresi sosok lainnya. Berdasarkan hal ini, tentu saja nomor 4 juga tidak bisa merasakan tatapannya. Faktanya, masih banyak hal di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang belum diselesaikan oleh Xiaoyan, seperti Zhonggu dan yang lainnya. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Bukannya Xiaoyan tidak mau melakukannya, tetapi dia tidak berani. Jika dia terus tinggal di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, dia merasa konsekuensinya akan sangat buruk. Setelah Huaken muncul dan melihat ekspresinya saat kehadiran Yuyan, Xiaoyan jelas merasa bahwa keberadaan Yuyan ini pastilah sangat menakutkan. Sebenarnya berada di tingkat apa kekuatan wanita itu? Xiaoyan sedikit mengeringit, namun selama periode dia berada di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, memang tidak ada tindakan yang mengintimidasinya. Jika Huaken yang kuat saja takut kepadanya, apalagi Xiaoyan yang hanya berada di ranah keabadian Kaisar. Itulah sebabnya Xiaoyan pergi dengan tergesa-gesa. Jika aku punya kesempatan di masa mendatang, aku akan pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis lagi. Tetapi setidaknya, aku harus memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melawan nomor 4. Kalau tidak, jika aku pergi lagi, maka aku akan kehilangan hidupku dan mati di sana. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil menunggu sosok lainnya mulai memberikan informasi yang mereka ketahui. Ada beberapa perubahan yang terjadi di dunia misterius surga barat. Kedua ras dewa dan iblis telah hidup berdampingan secara damai selama ribuan tahun. Namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan perang mungkin tidak bisa dihindari. Dengan ketidakhadiran nomor 2, jadi sekarang giliran nomor 3 yang berbicara. Dia langsung menceritakan tentang situasi yang terjadi di dunianya dan tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, mereka sudah saling mengungkapkannya sebelumnya.
Hanya saja Suqiantai dan Xiaoyan masih tidak mengatakan yang sebenarnya, namun selebihnya tampaknya telah jujur. Ada dua ras dewa dan iblis di dalam satu dunia. Tampaknya komposisi dunia misterius surga barat sangat istimewa. Xiaoyan langsung berpikir setelah mendengar ini. Kupikir di dalam pertemuan ini, semua orang bisa menanyakan pertanyaan dan beberapa informasi tentang bayangan hitam. Seseorang telah melihatnya di dunia misterius surga barat. Sosok nomor 3 berbicara lagi. Tentu saja pernyataan ini langsung menarik perhatian Xiaoyan. Bagaimanapun, dia juga punya pengalaman yang sama dan melihat bayangan hitam itu muncul di tengah kerumunan 50.000 keabadian para dewa. Pada akhirnya, sosok bayangan hitam itu menghilang secara misterius. Walaupun jaraknya hanya beberapa ratus kaki dari Xiaoyan dan dia memiliki kekuatan guntur, namun dia tidak dapat mengejarnya, seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Sosok bayangan hitam itu juga memandangnya rendah dan hanya mengatakan dua kata. Bayangan hitam itu berkata padaku tentang sebab dan akibat. Setelah jeda beberapa waktu, nomor 3 melanjutkan kata-katanya. Mendengar dua kata ini, Xiaoyan merasa itu sama seperti dua kata yang didengarnya. Meski memiliki tujuan yang berbeda, namun yang ingin diungkapkannya inilah yang seharusnya terjadi di dunianya atau apa yang terjadi pada sosok nomor 3. Xiaoyan bisa mengerti karena itu diungkapkan terlalu jelas. Adapun harga apa yang ditujukan sosok bayangan hitam pada Xiaoyan adalah semua yang telah dilakukannya terhadap dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Kalian juga dapat berbagi lebih banyak informasi tentang bayangan hitam yang dikenal sebagai sang pemusnah, agar yang lainnya bisa mengetahui lebih banyak tentang sang pemusnah ini. Sebelumnya, setiap dunia memiliki permasalahan yang berbeda. Adapun di dunia misterius surga barat tempat nomor 3 berada sebelumnya selalu aman. Tetapi setelah kemunculan sosok bayangan hitam, keributan pun mulai terjadi. Tetapi yang jelas itu hanyalah masalah waktu dan dunia misterius surga barat tidak akan bisa lepas dari malapetaka yang akan dialami oleh semua dunia. Sepertinya saat ini 9 dunia utama berada di lautan yang sama, seolah-olah ada pusaran air besar yang muncul di laut kemudian mengaduk seluruh dunia ke dalamnya, sehingga tidak ada dunia yang bisa lepas darinya. Selain Sensi yang menghadapi invasi Taisu, dunia lain juga memiliki permasalahannya sendiri, seperti penghalang dunia yang rusak di dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Walaupun Xiaoyan telah membantu memperbaikinya, tetapi sumber daya dunia yang diambil Xiaoyan dan perselisihan internal yang terjadi di seluruh dunia kuno, dewa abadi, dan iblis akan menyebabkan ketidakseimbangan. Setelah sumber daya yang tidak seimbang, maka dunia kuno, dewa abadi, dan iblis harus menstabilkan dunianya kembali. Tentu saja, ini tidak akan lebih mudah daripada memperbaiki penghalang dunia. Meskipun nomor 4 mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kebaikannya di depan Xiaoyan dan semuanya tampak normal, namun itu tidak lebih dari obsesinya terhadap erotika. Selain itu, esensi sebenarnya yang dilihat Xiaoyan padanya adalah kegilaannya tentang erotisme. Xiaoyan menduga dia pasti sedang berlatih dan ingin menggunakannya sebagai tungku kultivasi, sehingga mampu menembus batas wilayahnya sendiri. Berdasarkan hal ini, tampaknya nomor 4 sedang mengejar sesuatu yang berbeda. Faktanya, sosok nomor 4 memiliki metode kultivasi yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Hanya dengan cara itulah, nomor 4 benar-benar dapat mengendalikannya. Aku adalah reinkarnasi yang mulia, dan tidak masalah apakah aku bisa atau tidak menghindarinya. Jika aku benar-benar membiarkannya berhasil, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan didapatkannya. Jika tidak, dia tidak akan terlalu gigih menginginkanku. Xiaoyan adalah orang terakhir yang berbicara, jadi dia bisa memikirkannya terlebih dahulu dan meninjau semua yang terjadi. Setelah berpikir, hal itu hanya membuatnya semakin takut.
Setelah nomor 3 berbicara, sekarang giliran nomor 4. Untuk sesaat, Xiaoyan berpikir meskipun nomor 4 marah, dia mungkin masih tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Bahkan jika dia benar-benar bisa menutupi kekhawatirannya, namun dia juga tidak bisa menipu perasaannya. Bagaimanapun, Xiaoyan merasa terus dihantui oleh nomor 4, dan dia hanya menggunakan trik untuk menunda serangannya. Penghalang dunia di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah diperbaiki. Terima kasih kepada seseorang yang berada di sini karena telah membantuku. Untuk saat ini, kami telah berhasil menyelamatkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis dari bencana. Adapun bayangan hitam, aku telah lama tinggal di dalam pengasingan sepanjang tahun. Walaupun demikian, aku sudah pernah melihatnya. Tetapi sosok bayangan hitam itu tidak mengatakan apapun. Untuk orang yang telah membantu dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis memperbaiki penghalang dunia, aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Dia pergi dengan sangat cepat, tetapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, red-redku juga sudah berakhir. Aku bisa berjalan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Di bawah bayangan biru tidak ada yang bisa membedakan apakah suara itu laki-laki atau perempuan. Hanya saja kalimat di akhir terdengar sedikit ditekan. Jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar ini. Dengan bisa berpergian keliling dunia, maka itu bukanlah kemampuan yang bisa dimiliki oleh makhluk biasa. Ini sungguh lelucon yang luar biasa. Jika begitu, aku khawatir dia akan benar-benar datang. Apakah tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri? Xiaoyan merasakan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir akan memprovokasi makhluk yang bahkan ditakuti oleh Hua Ken. Bagaimanapun, mereka sudah ada sejak Suzang dan Shizun. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya dia benar-benar akan dipaksa sujud di hadapannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.